أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها
تحتها الأنهار خالدين فيها من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين Sadaqallahul azim. Terjemah surah An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Maksudnya adalah bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah. Lihat An-Nisa surat 4 ayat 34. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat 12. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Namun jika saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Maksudnya adalah menyusahkan kepada ahli waris ialah tindakan seperti A. Mewasiatkan lebih dari 1/3 harta peninggalan. B. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan sekalipun kurang dari 1/3. Jika ada niat mengurangi hak waris juga tidak diperbolehkan. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Ayat 13. Itulah batas-batas hukum Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. 14. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah masukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Hadis seputar ayat 12. Dari Amir bin Kharijah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memberikan hak masing-masing kepada setiap makhluk sehingga tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ayat 13 dan 14. 1. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menaatiku, maka dia telah taat kepada Allah.
Dan siapa saja yang mendurhakaiku, maka dia telah durhaka kepada Allah. Siapa saja yang menaati amirku, maka dia telah menaatiku, dan siapa saja yang mendurhakai amirku, maka dia telah durhaka kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asbabun nuzul ayat 11 dan 12. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, suatu hari dengan berjalan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an menjengukku yang sakit parah di tempat Bani Salamah. Saat mereka tiba, aku tidak sadarkan diri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dan memercikkan beberapa tetes air wuduk kepadaku. Aku sadar lalu berkata, wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perintahkan atas harta yang kumiliki? Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ayatnya adalah Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat 12. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Namun jika saudara seibu itu lebih daripada seseorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Semoga apa yang kita bacakan dari ayat 11 surat An-Nisa ini sampai dengan ayat ke-14 ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.